Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin pagi berhembus lembut di antara pepohonan besar di pinggir kota. Langit masih temaram ketika lonceng gereja di kejauhan berdentang 6 kali. Di balik bayangan tembok tua, seorang wanita bergaun putih panjang berdiri terpaku menatap menara masjid yang menjulang. Wajahnya pucat, matanya penuh kegelisahan. Namanya Suster Maria, seorang biarawati dari biara kecil di luar kota. Ia menggenggam salib kecil di dadanya, namun tangannya gemetar hebat. "Hari ini, aku akan menemukan kebenaran," bisiknya pelan. Tapi hatinya sendiri tak tahu, kebenaran seperti apa yang sedang ia cari. Maria telah lama mendengar banyak cerita buruk tentang Islam, agama yang katanya keras, penuh kekerasan, dan menindas perempuan. Rasa ingin tahunya berubah menjadi obsesi. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu benar. Ia ingin pulang dengan bukti yang bisa ia tunjukkan pada para suster lain di biaranya. Dengan bantuan seorang teman wartawan, ia menyamar sebagai mualaf, mengenakan hijab sederhana, dan membawa kamera kecil tersembunyi di tasnya. Dalam hatinya, ia bersumpah, "Aku akan bongkar semuanya. Aku akan tunjukkan siapa mereka sebenarnya." Namun langkahnya terhenti di depan gerbang masjid. Suara lantunan Al-Quran dari pengeras suara menembus hati kecilnya. Nada bacaan itu lembut tapi kuat, membuat dadanya bergetar aneh. Maria menatap pintu besar itu dengan tatapan bimbang, antara rasa takut dan penasaran yang luar biasa. "Kenapa suaranya seperti ini?" gumamnya lirih, hampir tak sadar bahwa matanya mulai berair. Tapi ia cepat-cepat menghapus air matanya dan melangkah masuk. "Aku bukan datang untuk terharu," katanya dalam hati. "Aku datang untuk membongkar." Begitu kakinya menginjak lantai marmer masjid, suasana di dalam mendadak berubah. Jamaah perempuan yang sedang duduk di pojok menoleh ke arahnya. Ada yang berbisik pelan, ada yang tersenyum menyambut. Maria berusaha menahan gugupnya. Seorang ibu tua mendekat dengan senyum lembut. "Assalamualaikum, Nak, kamu mualaf?" "Iya," tanya si ibu penuh kasih. Maria mengangguk pelan, pura-pura tersipu. Tapi di balik senyum palsunya, kamera kecil di tasnya mulai merekam. Waktu seakan berjalan lambat. Maria memperhatikan setiap sudut masjid, setiap wajah yang ia temui. Tak ada kebencian, tak ada tatapan tajam seperti yang ia bayangkan. Hanya wajah-wajah damai yang tersenyum tulus. Tapi hatinya menolak percaya. Mereka pasti hanya berpura-pura. Semua agama punya topeng, pikirnya. Ia terus berkeliling, mencari sesuatu yang salah, kata kasar, tindakan curiga, atau mungkin kemarahan, tapi yang ia temukan justru adalah kehangatan yang membingungkan. Ketika azan berkumandang, Maria tertegun. Suara itu menggema begitu indah, memantul di dinding masjid dan menusuk jantungnya. Ia menatap langit-langit yang tinggi, mencoba menahan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu di dalam dirinya berbisik pelan, "Apakah mungkin aku salah selama ini?" Tapi sebelum hatinya luluh, akalnya segera menolak. Ia menggenggam salibnya kuat-kuat dan berbisik, "Tidak. Aku hanya perlu sedikit lagi bukti, sebelum aku percaya." Dan disitulah, langkah pertamanya di masjid menjadi awal dari kisah besar yang akan mengguncang seluruh imannya. Maria duduk di saf paling belakang. Lantai marmer dingin terasa menusuk kakinya yang masih terbiasa dengan karpet gereja. Ia melihat para jamaah mulai berdiri rapi, bersiap untuk salat. Dari pengeras suara, imam mengucapkan takbir, dan seketika seluruh ruangan dipenuhi harmoni suara, lembut, tenang, seolah semua tunduk pada satu kekuatan yang sama. Maria menatap mereka dengan pandangan bingung, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa terlihat begitu damai dalam diam. Ia mencoba mengikuti gerakan mereka, namun tubuhnya kaku, dan hatinya gelisah. Apa yang mereka rasakan saat bersujud? Pikirnya dalam hati. Saat para jamaah menunduk dalam sujud, Maria diam terpaku. Ia menatap punggung-punggung yang bersandar di bumi dengan kerendahan luar biasa. Dalam sekejap, perasaan asing menyeruak di dadanya, perasaan kecil, hancur, tapi juga hangat. Ia menatap ke langit-langit masjid dan mendapati dirinya ingin menangis tanpa alasan. "Tuhan,
kenapa aku merasa engkau begitu dekat di tempat ini? Bisiknya pelan, tapi segera ia menggigit bibirnya. Tidak, ini hanya ilusi, pikirnya. Aku datang untuk membuktikan keburukan mereka, bukan untuk tersentuh oleh mereka. Setelah salat selesai, beberapa jamaah perempuan menghampirinya dengan senyum ramah. Mereka menyalaminya, menanyakan namanya, bahkan menawarinya teh manis dan kue. Maria mencoba menjaga sikap, tetapi hatinya mulai bergetar ketika seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun mendekatinya. Anak itu memegang tangannya dan berkata polos, "Tante, selamat datang ya. Semoga Allah sayang sama Tante." Kalimat sederhana itu menusuk seperti anak panah ke dalam hatinya. Maria terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam penyamarannya, air matanya menetes tanpa ia sadari. Namun suasana itu tidak bertahan lama. Seorang jamaah pria memperhatikan gerak-geriknya yang mencurigakan. Ia melihat Maria memegang tasnya terus, seolah takut diambil orang. Ketika imam menghampiri untuk menanyakan kabarnya, Maria panik. Ia segera berdiri, tersenyum gugup, lalu berkata dengan terbata-bata, "Ah, tidak apa-apa, saya hanya mencari mushaf kecil untuk dibaca." Tapi dalam kegugupannya, ia tak sadar bahwa kamera kecil di tasnya menyala dan menimbulkan cahaya merah samar. Seorang remaja perempuan di dekatnya melihat kilatan itu dan memandang Maria dengan curiga. Ketenangan masjid yang tadi terasa damai kini perlahan berubah menjadi ketegangan halus. Beberapa jamaah mulai saling pandang, sementara imam tetap berdiri tenang di depan, menatap Maria dengan mata teduh. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Mbak Maria, kalau ada yang ingin dicari atau ditanyakan, kami semua siap membantu. Islam bukan agama yang disembunyikan, tapi dibukakan untuk siapa saja yang ingin tahu." Kalimat itu membuat Maria semakin gelisah. Di satu sisi, ia ingin tetap berpura-pura. Tapi di sisi lain, hatinya mulai berperang, antara kebohongan dan ketenangan yang perlahan menaklukkannya dari dalam. Ia menunduk, berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh lagi, sementara di dalam hati terdengar satu bisikan lembut. "Apakah ini kebenaran yang selama ini kau hindari, Maria?" Suasana di dalam masjid mendadak berubah. Jamaah yang tadinya tersenyum kini mulai berbisik pelan. Imam yang berdiri di depan memandang tenang, tapi tatapan mata para jamaah lain mulai dipenuhi tanda tanya. Maria menyadari sesuatu tidak beres. Ia merasa seperti dikelilingi tatapan tajam yang berusaha membaca isi hatinya. Dalam kepanikan, ia menggenggam tasnya terlalu erat. Dari selarit sleting, cahaya merah kecil kembali berkelip, membuat seorang remaja yang memperhatikannya berteriak pelan, "Ustaz." Di tasnya, ada kamera. Semua mata seketika tertuju pada Maria. Wajahnya memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat seperti menancap ke lantai. Imam berjalan perlahan mendekatinya. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya tatapan lembut yang menenangkan, namun justru itulah yang membuat Maria semakin takut. "Mbak Maria," kata sang imam dengan suara tenang, "tidak perlu takut. Jika ada yang ingin dicatat, dicari, atau bahkan dibuktikan, lakukanlah dengan jujur. Tapi kenapa harus dengan kebohongan?" Suara itu menusuk seperti pisau ke jantungnya. Maria terdiam, lalu menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, perang besar terjadi. Semua kebencian dan niat buruk yang ia bawa seakan mulai runtuh. Ia melihat wajah-wajah jamaah yang tadinya curiga kini perlahan melunak, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa iba. Seorang ibu tua mendekatinya, menggenggam tangannya, dan berbisik lembut, "Nak, kalau hatimu sedang tersesat, carilah cahaya. Bukan bukti kebencian." Kalimat itu memecahkan benteng terakhir di dalam hatinya. Air matanya tumpah deras, bukan lagi karena ketakutan, tapi karena penyesalan yang tak tertahankan. Dengan suara gemetar, Maria membuka tasnya. Ia mengeluarkan kamera kecil itu dan meletakkannya di lantai. Semua orang menatap tanpa bersuara. Aku memang datang dengan niat buruk," katanya terbata-bata, "aku ingin mencari kesalahan kalian. Aku pikir kalian penuh kebencian. Tapi ternyata,
aku yang hidup dalam kebencian itu. Tangisnya pecah, suaranya menggema di seluruh ruangan. Beberapa jamaah perempuan ikut meneteskan air mata. Tidak ada satupun yang memarahi, tidak ada yang mengusir. Hanya keheningan yang penuh empati menyelimuti masjid itu. Imam itu pun menatap Maria dengan mata berkaca-kaca. Ia lalu berkata pelan, setiap manusia punya perjalanan menuju kebenaran. Kadang kita datang dengan niat yang salah, tapi Allah punya cara untuk membalikkan hati. Kalimat itu seperti cahaya hangat yang meresap ke dalam jiwa Maria. Ia berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan berdoa dalam tangis, Tuhan, maafkan aku. Aku datang untuk menuduh, tapi Engkau justru membukakan mataku. Dan di saat itulah, seluruh jamaah tahu, bukan hanya masjid itu yang menyaksikan keajaiban hari itu, tapi juga langit yang mendengar tangisan seorang wanita yang akhirnya menemukan arah hatinya. Setelah pengakuannya yang mengguncang, suasana di dalam masjid masih sunyi. Hanya terdengar isak tangis Maria yang terhenti-henti. Ia berlutut di lantai marmer yang dingin, sementara imam dan jamaah berdiri mengelilinginya dengan penuh kasih. Tak ada yang menghina, tak ada yang menghakimi. Yang terdengar hanyalah bisikan lembut doa dari bibir-bibir yang basah oleh air mata. Maria menatap wajah imam yang tersenyum tenang, dan dalam senyum itu ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan. Bagaimana bisa, pikirnya, aku datang untuk menebar kebencian, tapi justru disambut dengan kasih yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Imam lalu duduk di hadapannya dan berkata pelan, Mbak Maria, manusia memang bisa berpura-pura dengan mulut, tapi tidak dengan hati. Kalau hati sudah disentuh cahaya, sekeras apapun kita menolak, nurani akan tetap bicara. Maria menunduk, kedua tangannya bergetar. Ia merasa seolah seluruh beban hidupnya selama ini jatuh dari pundaknya. Semua prasangka, semua kebencian, semua kebohongan yang ia bangun sendiri kini hancur di hadapan kebenaran yang sederhana. Kedamaian tidak lahir dari dendam, tapi dari keikhlasan. Beberapa jamaah perempuan lalu datang mendekat, menutupi Maria dengan kain mukena agar ia tak merasa malu. Seorang ibu tua yang tadi pertama kali menyambutnya kini duduk di sampingnya, mengelus bahunya lembut. Nak, katanya pelan, Islam tidak mengajarkan untuk membalas kebencian dengan kebencian. Mungkin Allah memang menuntun langkahmu ke sini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan hatimu yang hilang. Kalimat itu membuat Maria tak kuasa lagi menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya, menundukkan kepala di lantai masjid, dan dalam tangis yang lirih, ia memohon ampun pada Tuhan yang selama ini ia salah pahami. Ketika sore mulai tiba, cahaya matahari menembus jendela kaca masjid, menyinari wajah Maria yang masih berair mata. Di bawah sinar lembut itu, ia perlahan berdiri. Tatapannya tak lagi gelisah, ada ketenangan baru di sana. Ia menatap imam dan semua jamaah, lalu berkata lirih, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi hari ini aku merasa seperti dilahirkan kembali. Suaranya serak, namun setiap kata terasa tulus. Imam tersenyum, lalu menjawab, mulailah dengan kebenaran, Maria. Karena kebenaran adalah awal dari semua cahaya. Sore itu, ketika Maria melangkah keluar dari masjid, langit tampak berwarna keemasan, seolah ikut bersaksi atas lahirnya jiwa baru. Ia tidak tahu apa yang menantinya di luar sana, apakah cemoohan, atau penolakan dari kaumnya sendiri, namun di dalam hatinya, ia sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari keberanian, kedamaian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap langit dan berbisik pelan, ya Tuhan, mungkin selama ini aku tidak mencari keburukan, aku hanya ingin Engkau menunjukkan siapa yang benar-benar Engkau cintai. Hari-hari setelah kejadian di masjid itu menjadi titik balik dalam hidup Maria. Ia tak lagi kembali ke biaranya, memilih tinggal sementara di rumah salah satu jamaah yang dengan penuh kasih menawarkannya tempat bernaung. Setiap pagi, ia membantu membersihkan masjid, menyapu halaman, dan duduk di serambi sambil mendengarkan lantunan ayat suci. Setiap kali suara itu terdengar, hatinya bergetar dengan kedamaian yang sulit ia jelaskan. Ia yang dulu penuh curiga kini justru haus akan ilmu dan kebenaran. Malam demi malam,
Ia belajar tentang makna doa, tentang cinta dan rahmat dalam Islam. Ia mulai mengerti bahwa Tuhan tak pernah jauh, hanya hatinya saja yang dulu menutup diri. Namun perjalanan itu tidak mudah. Dari luar masjid, kabar tentang biarawati yang berpura-pura masuk Islam mulai menyebar. Banyak orang menuduhnya, mencemoohnya, bahkan teman-teman biaranya menganggapnya pengkhianat. Suatu malam, Maria duduk di teras masjid dengan wajah sendu. Ia menatap langit dan berbisik, "Tuhan, mengapa kebenaran terasa sepi? Mengapa aku harus kehilangan segalanya hanya karena ingin mengenalmu?" Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena cinta. Imam yang lewat di dekatnya menepuk bahunya lembut dan berkata, "Karena setiap orang yang menemukan cahaya, harus siap meninggalkan kegelapan." Dan jalan menuju cahaya, memang tidak pernah mudah. Hari itu, Maria memutuskan untuk datang lagi ke masjid, kali ini bukan sebagai penyusup, bukan sebagai pencari kesalahan, tapi sebagai seorang yang ingin menyerahkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. Di hadapan jamaah yang dulu ia tipu, ia berdiri dengan air mata menetes di pipinya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan sebagai topeng, melainkan dengan hati yang benar-benar pasrah. Suara tangis pecah di seluruh masjid. Beberapa jamaah tak kuasa menahan haru, dan Maria berlutut, menangis dalam sujud panjang yang pertama kali ia lakukan dengan keikhlasan. Sujud itu bukan lagi sandiwara, itu adalah titik perjumpaan antara manusia dan Tuhannya. Setelah syahadat itu, Maria menatap semua orang dengan mata berbinar. "Aku dulu datang untuk menghancurkan," katanya lirih, "tapi justru di sini, aku diperbaiki oleh kasih yang tidak pernah menuntut balasan." Jamaah menatapnya penuh haru. Imam mengangguk, tersenyum, dan menjawab, "Itulah Islam, Maria. Agama yang tidak menuntut seseorang untuk sempurna, tapi mengajarkan agar setiap hari kita lebih dekat dengan Yang Maha Sempurna." Kalimat itu membuat Maria terisak, lalu menundukkan kepala dalam sujud syukur. Ketika matahari tenggelam di ufuk barat, sinarnya menembus jendela kaca masjid, menciptakan pantulan cahaya keemasan di wajah Maria. Di bawah cahaya itu, ia tersenyum bahagia. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tapi hatinya sudah menemukan rumah sejatinya. Ia tak lagi Suster Maria yang datang membawa kebencian, ia kini Maria Nur Hidayah, seorang wanita yang lahir kembali dari rahmat Tuhan. Dan dengan penuh syukur, ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih telah menuntunku dari gelap menuju cahaya." Minggu-minggu setelah Maria mengucapkan syahadat, hidupnya berubah total. Ia kini dikenal oleh banyak orang sebagai Maria Nur Hidayah, wanita yang menemukan kebenaran setelah datang dengan niat yang salah. Namun semakin banyak pujian dan perhatian yang datang, semakin besar pula ujian yang ia rasakan. Beberapa orang dari masa lalunya datang menemuinya, memintanya untuk kembali. Mereka menuduhnya tersesat, dicuci otak, bahkan ada yang melemparkan kata-kata kejam. Namun di setiap cacian yang ia terima, Maria hanya tersenyum lembut dan berkata, "Aku dulu mencari keburukan Islam, tapi justru Islam yang memperbaiki keburukanku." Kalimat itu menjadi tamparan lembut bagi siapapun yang mendengarnya. Suatu malam, Maria duduk di serambi masjid yang dulu menjadi tempat air matanya pertama kali jatuh. Angin malam berhembus membawa aroma hujan dan tanah basah. Ia menatap langit, teringat semua perjalanan hidupnya, dari seorang biarawati yang penuh kebencian hingga menjadi seorang wanita yang damai dalam iman. Dalam kesunyian itu, ia berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, jika dulu aku datang dengan hati yang buta, maka kini izinkan aku melihat dunia dengan cahaya-Mu." Dari matanya, air bening jatuh, menyatu dengan tanah yang pernah ia injak dengan penuh prasangka. Sekarang tanah itu menjadi saksi, bahwa kebencian bisa berubah menjadi cinta, bila hati rela tunduk kepada kebenaran. Keesokan harinya, Maria mengumpulkan seluruh keberanian untuk berbicara di hadapan jamaah dan para wartawan yang datang meliput kisahnya. Dengan suara mantap tapi penuh getar, ia menceritakan semuanya, bagaimana ia berpura-pura menjadi mualaf, bagaimana hatinya hancur saat melihat kasih yang tulus,
dan bagaimana akhirnya ia benar-benar menemukan Tuhan yang sama, tapi dalam jalan yang berbeda. Tak ada satupun yang tak meneteskan air mata mendengar kesaksiannya. Bahkan beberapa yang datang dengan prasangka pulang dengan hati yang tercerahkan. Hari itu, masjid kembali menjadi tempat lahirnya kebenaran, bukan melalui debat, tapi melalui pengakuan yang lahir dari hati. Sejak saat itu, Maria mengabdikan hidupnya untuk mengajar anak-anak yatim, membantu siapapun tanpa memandang agama, dan setiap kali ada orang yang bertanya mengapa ia memilih jalan ini, ia selalu menjawab dengan senyum, karena aku pernah kehilangan diriku sendiri, dan Islam menuntunku menemukannya kembali. Kalimat itu menjadi pelita bagi banyak jiwa yang gelap, mengingatkan bahwa iman sejati tak lahir dari paksaan, tapi dari perjalanan yang panjang dan penuh air mata. Ia tak lagi mencari keburukan, ia kini menyebarkan kebaikan. Sore itu, ketika azan maghrib berkumandang, Maria berdiri di halaman masjid dengan pandangan tenang. Angin sore meniup lembut jilbabnya. Cahaya jingga mentari sore menyelimuti wajahnya yang bersinar damai. Ia menutup matanya, menatap ke langit, dan berbisik lirih, "Dulu aku datang dengan kebohongan, tapi engkau menyambutku dengan kasih. Kini aku pulang kepadamu dengan kebenaran." Suaranya tenggelam dalam lantunan azan, namun langit seolah menjawab dengan keindahan yang sulit dijelaskan. Dan begitulah, perjalanan seorang wanita yang datang untuk mencari keburukan, tapi justru menemukan pintu surga dalam sujud pertamanya. Hari demi hari berlalu, nama Maria Nur Hidayah mulai dikenal luas bukan karena masa lalunya yang kelam, tetapi karena kelembutan hatinya yang meneduhkan. Setiap kali ia berbicara di majelis atau mengajar anak-anak yatim, semua orang terdiam menyimak. Tak ada kemarahan dalam suaranya, hanya ketulusan yang keluar dari hati yang pernah hancur. Ia sering berkata, "Aku bukan orang suci, aku hanya orang yang pernah tersesat dan diberi kesempatan kedua oleh Tuhan." Kata-kata itu membuat banyak orang menangis, karena mereka tahu, di balik senyumnya tersimpan luka dan perjuangan panjang menuju cahaya. Suatu sore, ketika langit mulai memerah, Maria duduk di bawah pohon mangga di halaman masjid. Ia tersenyum melihat anak-anak kecil belajar mengaji. "Dulu aku datang ke sini dengan kebencian," bisiknya pelan, "tapi kini aku menemukan cinta dalam setiap ayat yang mereka baca." Namun di balik senyum itu, tubuhnya mulai lemah. Beberapa bulan terakhir, kesehatannya menurun, tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap rasa sakit ia sambut dengan zikir dan doa. "Kalau ini caraku menebus dosa masa lalu, maka aku menerimanya dengan ikhlas," katanya sambil menatap langit yang berwarna jingga. Suatu malam, ketika masjid telah sepi, Maria berwudu dengan perlahan. Ia masuk ke dalam masjid, menunaikan salat tahajud dengan penuh khusyuk. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah," doanya lirih, "aku tak tahu berapa lama lagi kau beri aku waktu, tapi izinkan aku pergi dalam sujud, dalam cahaya, bukan dalam kebencian seperti dulu." Setelah doa itu, ia menunduk lama, sangat lama, seolah berbicara langsung kepada Tuhan dalam diam. Dan ketika azan subuh menggema keesokan harinya, jamaah menemukan Maria masih dalam posisi sujud, dengan senyum tenang di wajahnya. Ia telah berpulang, dalam keadaan bersujud, tepat seperti doanya malam sebelumnya. Berita kepergian Maria mengguncang banyak hati. Masjid penuh dengan tangisan dan doa. Orang-orang dari berbagai agama datang memberikan penghormatan terakhir. Imam yang dulu menuntunnya berkata dengan suara bergetar, "Maria datang ke masjid ini untuk mencari keburukan Islam, tapi justru meninggalkan dunia ini dengan membawa keindahan Islam dalam hatinya." Semua orang menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena mereka tahu, Maria telah pulang dengan damai. Batu nisannya sederhana, hanya bertuliskan, "Maria Nur Hidayah, dari kegelapan menuju cahaya." Hari itu langit tampak bersih, angin berhembus lembut, dan burung-burung beterbangan di atas kuburannya. Seakan alam pun turut menyambut kepergiannya dengan tenang. Di tempat ia beristirahat, orang-orang sering datang bukan untuk meratap, tapi untuk merenung. Kisahnya hidup dalam hati banyak manusia, tentang seorang wanita yang datang dengan prasangka,
namun pergi dengan cahaya iman. Dan di antara bisikan doa yang terus mengalun, seakan terdengar suara lembutnya berkata, "Jangan cari keburukan pada agama manapun. Carilah Tuhan, karena Dia selalu menunggu, bahkan untuk hati yang paling gelap sekalipun." Beberapa bulan setelah kepergian Maria Nur Hidayah, masjid yang dulu ia datangi dengan niat mencari keburukan Islam kini menjadi tempat yang selalu ramai. Namun kali ini, bukan karena rasa ingin tahu atau kecurigaan, melainkan karena cahaya yang ia tinggalkan. Banyak orang dari berbagai agama datang berziarah ke makamnya. Di antara mereka, tampak seorang wanita tua berpakaian biarawati, memegang salib di dadanya sambil meneteskan air mata. Ia adalah Suster Agnes, sahabat lama Maria di gereja. "Aku tidak mengerti," katanya lirih pada imam yang mendampingi, "bagaimana seseorang yang dulu penuh kebencian bisa berakhir dengan kedamaian sebesar ini." Imam itu tersenyum dan menjawab, "Karena Tuhan tak pernah menolak hamba yang kembali." Kisah hidup Maria mulai menginspirasi banyak orang. Seorang jurnalis muda membuat film dokumenter tentang perjalanan imannya, dan video itu viral di seluruh negeri. Banyak yang menangis menontonnya. Di kolom komentar, ratusan orang menulis bahwa mereka mulai membuka hati untuk mengenal Islam lebih dalam. Bahkan beberapa mantan biarawati menulis surat kepada imam di masjid itu, memohon izin untuk belajar tentang ajaran yang dulu mereka benci. Tak ada yang menyangka, niat buruk seorang wanita justru menjadi jalan bagi ratusan jiwa menemukan kedamaian. Suatu malam, seorang remaja, laki-laki bernama Andra bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Maria mengenakan pakaian putih bercahaya, berdiri di taman yang penuh bunga. Maria tersenyum padanya dan berkata, "Jangan takut mencari kebenaran, meski semua orang menentangmu. Tuhan akan membimbing langkahmu, seperti Dia membimbingku." Ketika Andra terbangun, hatinya bergetar. Ia pun memutuskan untuk berhenti hidup dalam kemarahan dan mulai belajar agama dengan sungguh-sungguh. Dari hari itu, hidupnya berubah, dan setiap kali ia salat, ia selalu teringat wajah damai Maria dalam mimpinya. Imam tua yang dulu menuntun Maria juga sering mengenang kejadian itu. Dalam setiap khutbahnya, ia selalu menyebut nama Maria dengan penuh hormat. Dia datang untuk menghina Islam, tapi justru menjadi bukti nyata keindahan Islam, katanya dengan suara bergetar. Jamaah selalu meneteskan air mata mendengarnya. Di dinding masjid kini tergantung sebuah kaligrafi sederhana bertuliskan, "Dari niat buruk bisa lahir kebaikan, jika Tuhan berkehendak." Waktu terus berjalan, namun nama Maria Nur Hidayah tak pernah padam dari hati umat. Kuburannya selalu bersih, dijaga dengan penuh kasih oleh warga masjid. Setiap kali angin sore bertiup melewati halaman, orang-orang bersumpah mereka mencium aroma melati yang lembut, tanda bahwa mungkin ruh wanita yang dulu datang membawa kebencian itu kini telah menjadi bagian dari cinta Tuhan yang abadi. Dan di antara gemuruh azan yang berkumandang setiap senja, seolah terdengar bisikan yang sama dari langit. Cahaya tak pernah padam, ia hanya berpindah tempat. Beberapa minggu setelah pemakaman Maria, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar makamnya. Para jamaah yang datang untuk berziarah sering merasakan kesejukan luar biasa setiap kali membaca doa di dekat pusaranya. Suatu malam, seorang penjaga masjid bernama Harun bersumpah mendengar lantunan ayat Al-Quran yang lembut keluar dari arah makam itu, padahal tak ada seorang pun di sana. Suaranya begitu merdu, menyerupai suara Maria saat dulu membaca terjemahan ayat dengan penuh rasa haru. Kabar itu menyebar cepat, membuat seisi kampung geger. Namun imam menenangkan mereka, berkata dengan lirih, "Jangan takut, mungkin itu bukan keanehan, melainkan rahmat Allah yang menunjukkan bahwa hatinya diterima." Keesokan harinya, Suster Agnes datang lagi. Ia membawa beberapa orang dari biara tempat Maria dulu tinggal. Dengan langkah pelan, mereka menabur bunga di makamnya sambil menunduk. "Dulu kami menganggap dia sesat," kata Agnes dengan suara bergetar, "tapi sekarang, aku merasa justru kami yang tersesat karena menolak cinta yang dia temukan." Air matanya jatuh di atas batu nisan bertuliskan, "Dari kegelapan menuju cahaya." Imam yang berdiri di sampingnya pun ikut meneteskan air mata.
Cinta sejati tidak mengenal agama, suster, katanya lembut. Tapi cinta sejati akan selalu menuntun kita pada kebenaran. Hari-hari berikutnya, makam Maria berubah menjadi tempat perenungan lintas agama. Ada yang datang membawa sajadah, ada pula yang hanya duduk diam dalam hening. Mereka tidak datang untuk menyembah, tetapi untuk mengingat bahwa manusia bisa berubah, bahkan dari kebencian paling gelap sekalipun. Di dinding masjid, kini terpajang foto Maria sedang tersenyum dengan kerudung putih, di bawahnya tertulis. Dia datang dengan prasangka, tapi pergi dengan cahaya. Suatu malam yang tenang, langit di atas masjid tampak lebih terang dari biasanya. Bulan bersinar lembut, menyoroti pusara Maria yang seolah memantulkan cahaya tipis ke udara. Seorang anak kecil yang lewat bersama ayahnya berbisik, "Ayah, lihat, makam itu bercahaya." Sang ayah hanya tersenyum, menggenggam tangan anaknya erat. "Itu bukan cahaya dari tanah, nak. Itu cahaya dari hati yang pernah bertobat dengan tulus." Dan malam itu, seluruh kampung kembali diselimuti keheningan penuh haru. Keesokan paginya, Suster Agnes menulis surat panjang kepada pemimpin biaranya. Dalam surat itu ia menulis, "Aku tak lagi takut mengenal Islam. Karena lewat sahabatku, aku tahu bahwa kebenaran bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang mampu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati." Surat itu kemudian dibacakan di biara, dan beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang, sebagian suster mulai belajar tentang Islam, bukan karena paksaan, tapi karena ingin memahami kedamaian yang pernah dirasakan Maria Nurhidayah. Dan di bawah langit yang sama, suara azan bergema, menyatu dengan bisikan lembut yang seolah datang dari tanah sunyi. Cinta dan kebenaran tak akan pernah bisa dikubur. Hari itu, langit tampak tenang, seolah menutup kisah panjang seorang wanita yang berani menantang keyakinannya sendiri demi menemukan kebenaran. Di halaman masjid tempat Maria dulu pertama kali berpura-pura masuk, kini tumbuh pohon mangga yang rindang. Orang-orang menyebutnya pohon Nur Hidayah. Setiap kali angin bertiup, daun-daunnya bergetar lembut, menimbulkan suara seperti bisikan doa. Dan setiap kali jamaah baru melangkah ke masjid itu, mereka akan selalu mendengar kisah Maria, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pelajaran tentang kekuatan perubahan, keikhlasan, dan cinta sejati pada Tuhan. Ya Allah, jadikan hati kami lembut seperti tanah yang siap menumbuhkan kebaikan. Ampuni dosa kami, dan tuntun kami menuju cahaya-Mu, sebagaimana Engkau telah menuntun Maria Nur Hidayah menuju kedamaian abadi. Terima kasih sudah menonton, mendukung, dan membagikan kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak hati yang tersentuh dan kembali mengenal Tuhan lewat cerita penuh makna ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.